Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Mama ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sore Minggu ya, menjelang maghrib, menjelang maghrib takjil. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridha Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan jajarul ihsan alal ihsan. Tidak ada kebaikan balasan orang-orang yang berbuat baik adalah kebaikan. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah, selalu melaksanakan ajarannya, risalahnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya gimana kabarnya sore hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, masih beriman ya. Masih haus, bukan haus minum di bulan Ramadan ini, tapi haus untuk ya, haus ilmu untuk mencari ridho Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Lewat kita kajian Al-Qur'an, merupakan kitab Allah, kalamullah ya, orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an ya otomatis kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan kitab komunikasi kita. Jadi alangkah baiknya kita ini untuk memperbaiki komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan belajar kita tahsin dari ihsan ya. Inginkan kita baca Quran ihsan, baik, bukan hanya baca tapi ada ihsannya, ada kebaikannya gitu. Sama dengan kita komunikasi, ingin ada komunikasi yang dua arah yang baik, bukan komunikasi yang tidak baik. Itu harapan kita ya. Maka di dalam Al-Quran penguatan surat Al-Baqarah ayat 121 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Itu orang-orang yang diberikan kitab pada mereka, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan haqqa tilawati, dengan hak, dengan sempurna. Itu haknya. Nanti ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh kita sebagai pembaca Al-Qur'an, yaitu makharijul huruf wa sifatul huruf. Itu hak kita yang diperintahkan oleh Allah. Ini Al-Qur'an yang merintahkan, itu Allah yang merintahkan kepada kita. Ulaika yu'minuna bih, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah ya. Jadi baca Quran bukan hanya baca, tapi ada harapan, keinginan ingin lebih baik. Itu wa may yakfur bihi,
faulaika humul khasirun, dan barang siapa yang ingkar bihi kepadanya, faulaika maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi baca Al-Quran kita pun akan mendapatkan kerugian gitu. Kenapa? Kalau tidak baik. Malam yujawidil Qur'ana afiman, barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, ilmu tahsin, maka afim, mereka berdosa. Itu sebagai motivasi kita pada Allah Subhanahu. Hari ini kita murojaah dulu biasa. Kemarin surat Al-Qadar ya, di perdana, pas sekarang masuk ke surat Al-Alaq ya. Al-Alaq halaman ke 597 ya. Surat Al-Alaq, bukan surat Al-Falaq tapi surat Al-Alaq. Sudah kebuka semuanya? Halaman 597. Iqra bismi rabbika. Ya. Sudah ketemu Pak Eri? Halaman 597. Nah itu. Ya. Oke, udah semuanya. Basep masih cari-cari? Wah, encan, cariin Pak Joni. Ya, siap. Oke. Ya, dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha. Kalla innal insana yatagha. Kamana ya Abah? Tadi kan ya kalem mah. Aya ini ka Dago ya ka Lembang we beda. Siap. Kalem perwis ya. Kalla innal insana la yatagha. Siap. Kalla innal insana la yatagha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita
بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Darib sama sujudnya sujud dulu atau jangan sujud dulu abah lah wakilan ya abah diwakilan sujudnya mudah-mudahan berkah kita semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah melaksanakan murojaah ya dengan dipandu, mudah-mudahan apa yang tadi dibaca ya jelaskan. Jadi setiap huruf ya, dapatkan satu kebaikan dikali lipat, wal hasanu bi asyi amsalihha, 10 kebaikan dikalikan dilipat gandakan lagi di bulan Ramadan ya. Subhanallah, beribu-ribu pahala ya di bulan Ramadan ini ya. Syahrul Quran, bulan Quran, maka keberkahan akan selalu turun buat kita semua. Materi di pekan ini yaitu saya masih ngambil tentang al-hamsyu, yaitu hamas ya, sifatul huruf ya. Di sifatul huruf agar yang keluar dari bacaan kita sesuai dengan keaslian Al-Quran itu sendirinya. Makhraj ya, yang kita baca udah benar tapi belum tentu sifatnya benar. Jadi yang diangkat di Al-Hamsu ini yang 10 huruf itu ya, yang sudah kan sampaikan, yaitu huruf ta, huruf tha, huruf ha, huruf kha, huruf sa, huruf sya, huruf so, huruf fa, huruf ka, huruf ha. Ini ada huruf-huruf yang memiliki sifat hamas ya, 10 huruf ya. Nah, yang diangkat pada sore ini adalah huruf K, yang sering huruf K ya. Jadi huruf-huruf yang di lapangan ini masih belum muncul ya di kalangan para ustadzah ya, kecuali orang-orang yang udah belajar tahsin, beda tajwid tahsin ya, untuk membaguskan ya. Huruf K, huruf kaf ya, kaf ya, hurufnya mah kalau dibaca K, kalau huruf kaf. Huruf kaf ini masuk kepada makharijul huruf bagian lidah, al-lisan, huruf lisan ya, kaf itu ya, tapi dekat ke tenggorokan, kada pangkal. Huruf kaf ini semahrod dengan huruf qaf ya, sama qaf sama
kaf, sama-sama huruf lisani, huruf lidah. Ya, ini ada di kesamaannya. Dan untuk sifat, kaf ini memiliki 5 sifat. Kalau qaf 6 sifat. Ya, kaf memiliki sifat hamas. Nah, ini yang hamasnya. Desis, ada keluar napas. Yang kedua adalah syiddah, kuat. Ya, jadi antara hamas dan kuat kan, ya. Jadi ada kuat, ada kuat, ada pecah gitu kan. Nah, jadi ya agak bertolak, tapi ya itulah sifat hamas dan sifat syiddah. Nanti dua, ada sifat istifal, menurun. Ya. Ada sifat ismat. Ada sifat infitah, infitah terbuka. A, K. Ya. Dan ismat tertahan. Qa memiliki sifat jahr, tidak memiliki sifat hamas. Jahr artinya jelas, jelas tidak mengeluarkan napas. Ya, nggak boleh qa min qablik, apa min qab, itu sifatnya min qa. Ya, sifat syiddah sama. Ya, sifat infitah, ismat, qalqalah, dan ada sifat isti'la. Di kaf memiliki sifat istifal, menurun. Di qaf memiliki sifat isti'la, naik. Ya, sama-sama kesamaan ini memiliki sifat syiddah, infitah, ismati, 3 sifat yang dia miliki sama. Ya, sifat syiddah kuat, sifat syiddah kuat, sifat infitah terbuka, dan ismat. Yang beda adalah hamas di qaf adalah jahr, jelas. Nah, syiddah sama-sama memiliki sifat kuat, artinya kalau dia di yang paling muncul, yang paling dominan, yang paling, kalau di fathah kurang kelihatan muncul dominannya, tapi kalau di sukun aqqa, nah gitu. Tapi aqqa dia kan qalqalah sifatnya, kuat, aqqa. Nah, secara maroj pangkal lidah, ini kan lidah, di pangkal lidah hampir tenggorokan, naik ke atas langit-langit, bertemu dengan rahang atas, dagingnya dan tulangnya. Ini sifat ko. Jadi diangkat ke atas. Ya, supaya tertutup, temu lidah ke atas. Nah, itu isti'ala, naik ke atas. Karena di kaf ini memiliki sifat istifal, turunkan ke bawah, disertai dengan sifat hamas. Nih, turun ke bawah, sifat istifal. Karena beda, kalau qaf kan isti'la, naik ke atas, sih taikan pangkal lidahnya. Kalau ka turunkan ke bawah dengan disertai sifat hamasnya, ada napasnya. Ka ini yang jarang kan. Kebiasaan KW K itu hanya syiddah saja. Dulu kita syiddah nggak ada hamasnya gitu. Belajar kita yang paling awal syiddah, baik ta atau ka, syiddah awalnya. Karena dia belum, karena udah memiliki, harus kuat awalnya. Nah, dengan belajar tahsin kita memiliki sifat. Kenapa harus bercapana ta? Kenapa harus ka? Dia memiliki haqqa tilawati, berikan haknya. Itu Allah yang merintahkan. Bukan hadis itu mah. Al-Quran surat 2 ayat 121. Haqqal tilawati. Kalau dia berikan haknya, dia akan khasirun, rugi.
rugi kan gitu. Jadi ini yang perlu kita terus di-upgrade. Jangan ya merasa kurang, oh harus belajar kesempurnaan. Ulaika yu'minuna bi wa may yakfur falika minal khasirun. Jadi mereka banyak yang ingkar gitu. Nah ini harus gitu-gitu amat bacaan. Nah ini yakfur. Jadi mereka banyak yang ingkar kepada ya ketentuan Allah. Nah ini makanya ini perbedaan, ada satu perbedaan, ada satu kesamaan di hurufnya. Ini maka untuk tadinya mau ngambil di surat 4 ayat 141, kebetulan ini ada Al-Alaq, saya baca langsung saja di sini supaya nggak nyari-nyari lagi gitu kan. Udah disiapinnya surat 4 An-Nisa ayat 141, tapi karena di sini Al-Alaq ada huruf kaf sama qaf, ya sudah di sini saja. Sambungkan saja, nggak buka-buka lagi. Ya, jadi masih di ayat yang tadi murojaah, langsung dibuat pembahasan materi. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kebetulan di ayat ke-1 ini ya muncul di huruf hamznya ada kaf. Ya. Perbandingannya tadi satu mahraj antara qaf sama kaf sama masing-masing sama, kedua-duanya adalah huruf lisan, huruf lidah. Ya, perbedaan tadi sudah jelaskan ya bahwa qaf itu ada isti'la, naik. Jadi ya taikan gitu, memiliki sifatnya ya, sifatnya. Ini yang sifatnya. Jangan sampai sifat ini tidak masuk ya. Taikan ke atas. Iqa, bukan ik, tapi iqa. Iqa. Nah, ini iqa. Nah, alifnya harus jelas ya, karena dia huruf al-halqu ada di aqsal halqi bawah a. Ha, i, bukan i, iqa. Jadi ada rasa. Jadi setiap ngaji harus pakai rasa ya, supaya enak gitu kan. Iqa ra. Nah, jangan iqra. Nah, situ memang alif sebagai pemanjang, tapi kan di atasnya ada hamzah. Hamzah itu kan tan sini. Kalau dimati iqra. Nah, iqra ya. Iqra bis. Nah, dia di samping iqa muncul di sini qaf disukun mantul ya. Kalau istilah qalqah itu getaran, tapi ada mantul. Iqra bis ya, ba huruf syafatain bertemuan dua bibir, bis, sin ya, sa semahraj apa, sa, so, za. Nah, itu jadi za itu ya semahraj ya, huruf sofir ini ya, itu huruf sofir seperti lembah. Kalau sa ya angsa, bis ya, bukan bish, awas, bersih, bisa ya. Bagaimana mahrajnya sa ini? Yaitu ujung lidah bertemu dengan gigi seri ya, agak ke bawah ya. Jadi jangan di sini, jadi ke bawah. Bis itu. Bismi, mim huruf syafatain. Bismi rabb, ra ada takriran di situ ya. Ra ini paling banyak sifatnya 7, nggak ada yang 7
hanya ro aja memiliki sifat ro paling banyak, dan lain mah 56 ro itu 7, karena yang paling ini adalah takrirnya, ada getarannya rob ya ro bis mi rob ada takrirnya supaya kelihatannya ya gimana yang cadel ya latih iqra bismi rob masuk ke ba robbi kal. Nah di sini yang maksud tujuan kaitan dengan kaf itu adalah masuk ke sifatul huruf al-hams ya, artinya hamas itu udah ada desis amar, ada keluar napas, maka ka ini ya belajar untuk dikeluarkan napasnya ka ya, itu ka bukan ka lagi ya, ka ya, berusaha ya, walaupun memang agak beda gitu. Beda dengan siapa? Ya beda pada umumnya gitu kan, yang belum belajar tahsin gitu kan. Ya ka aja lah gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi dikal gitu. Nah, sekarang udah ka ya. Sempurnakan dia hak sifatnya memiliki tadi kan, bahwa ka itu memiliki sifat hamas, sifat sidah, sifat istifal, ismat, infitah, terbuka. Jadi terbuka. Jadi nggak boleh ngadariyam aja. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir. Walaupun agak temponya agak cepat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Walaupun tempo cepat, tapi tetap dengnya harus ada, al-khaisumnya ada gitu kan, bahwa guna musadadah, idgham bi gunnah, ikhfa, iklab, ikhfa safawi, idgham mislain, itu kan masuk al-khaisum. Tahan, sabar gitu kan, sabar untuk membaca Quran, jangan kuantitas yang memang ingin kan kita kuantitas, tapi kalau reject terus ya Pak Yudi ya, kita membuat produk banyak tapi reject, no good. Carekan aku bos nanti bener atuh maca apa teh membuat produk teh baca Quran yang bener gitu kan, afim dosa bacanya bener, tartil aja gitu. Jadi warattilil Quran tila, rujukannya al-muzammil ayat keempat ya. Masuk kita lanjutkan. Bismi rabbikal kal. Jadi tadi kan secara mahrojnya adalah pangkal lidah naik ke atas ya. Tapi karena di qaf kata sifat kaf itu turunkan lagi gitu kan. Secara bersamaan dia mahrojnya naik ke atas. Itu secara mahroj, pangkal lidah naik ke atas. Tapi sifat sikap ini ada sifat istifal, turunkan, jadi naik turunkan dengan sertai dengan desis hamas ka. Bismi rabbikal ladzi, bukan lazi, tapi bukan ke zai, tapi ke ladzi. Maksud dengan sa sifatnya sa, za, zo. Nah ini 3 huruf ya. Jadi hati-hati, sa ya, kalau sa bukan beda ya, bukan sa tapi sa, tetap lidah harus keluar sedikit ya, lidah sedikit keluar digigit, sama dengan za, sama dengan zo. Jadi sama-sama lidahnya dikeluarkan dan digigit sedikit ya. Iqra bismi rabbikal ladzi panjang disertai dengan kasroh berhadapan sama iya sukun, maka disebut mad tabi'i, panjang ya. Itu ladzi kha. Nah kha ini adalah mahraj al halqu
ada di atas adnal halqi. Kha, harus ngorok. Nah, seperti orang yang tidur. Nah, gitu ya. Nah. Setelah pada saat kita membaca secara tunggal mudah, bisa lah gitu. Tapi sudah merangkai kalimat kadang-kadang hilang gitu. Di lapangan mah hilang gitu. Pas di lapangan sedikit hilang. Jadi makanya harus kuatnya di situ ya. Banyak orang yang pas di lapangan mah hilang, nanti gitu. Berat, Pak. Nah, itu kan. Ya itu khalaq ya. Nah, bukan kolak. Khalaq. Dan kholak ini kolahnya jangan ditahan. Ya, umumnya dulu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu dulu mah saya di guru teh. Itu kolah kubro gitu kan. Harus mantul ya, beda pemantulannya kholak kok nah gitu. Nah sekarang kan mulai dikikis lah, ganti kholak kok ya, anggap ya mungkin kecil yang di tengah iqo, nah itu kan sama kolah. Nah iqro kolah sugro, kalau kholak kok kolah kubro. Membedakan pesantren sudah lama dulu iqro kecil kan, kholak kok nah gitu. Nah ini yang harus mulai kita kikis. Sama lah ya. Kalau membedakan hanya perintah iqra, khalaqa, ngalir gitu. Gak apa-apa dibesarnya dengan anggap. Kalau di tahsin itu nggak ada istilah qalqalah sugro dan kubro. Ada qalqalah aja. Itu. Ya kita mengikuti aja ke Indonesia lah ya. Jangan melupakan sugro kubro, iqra. Khalaqa ya gedean lah gitu kan, kubronya dibesarin gitu aja. Jadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, ngalir, jangan khalaqa. Beda dengan Al-Lahab yang ayat pertama. Nah gitu. Jadi jangan semuanya jadi tahan ya. Jadi ngalir khalaqa, jangan khalaqa. Nah, jadi perbedaan kubronya itu dengan pantulannya yang agak beda dikit. Khalaqa ya. Diulangi 1 2 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Ngalir ya, khalaqa. Oke, ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. 1 2 3. Khalaqal insana min 'alaq. Di ayat yang kedua, kha tadi sama, bahwa kha ini adalah huruf al-halqu, adnal halqi, ada di atas, mahrujnya sama dengan kha dan gha, 2 huruf ya. Kha gha. Empuk ya. Jangan go, tapi gha. Bukan mad. Jadi nutup agak dibuka dikit. Ya. Gitu. Untuk khoma ya ada sedikit yang ngoroknya. Kha. Ya. Kha. Ya, bukan ha tapi kha. Ayo ha. Enggak susah kalau belum biasa ha yang kumaha. Kalau ngerek bisa. Itu. Kalau pas tidur ngorok bisa geningan. Ya gitu. Pasti deh. Dan saat tidur bang pasti bisa sadar, bisa Pak gitu. Dia udah tahu tempatnya, tapi pasti suruh yang menghilang lenyap gitu. Mungkin grogi, malu atau gimana, lupa lagi, jadi hilang. Jadi kholaqal ya, gitu kan. Khalaqal, kha tadi huruf al-halqu ada lagi di atas, la huruf lisan. Oh, nah ya khalaqal, bukan khalaqal, naikkan ke atas. Khalaqal, khalaqal. Nah, masuk ke alif lam qamariyah, lam jelas. Khalaqal nah masuk nun bertemu sama sin. Huruf apa sin? Huruf yang memberikan dengung.
sama-sama dengung. Ya, ada 15. Ta, sa, jim, dal, dal, zal, sin, shin, shod, do, to, ro, fa, qaf, kaf. Ini yang mendengungkan, ya. Yang in. Nah, jadi pas nun bertemu sama sin sama sa di sini, pas oh ini huruf ikhfa, ya. Khalaqal in, tahan 3. Ya, sabar di situ. Jangan khalaqal insana. Nah, itu enggak sabar. Ya, mana al khaisumnya? Nah, mana rongga hidungnya? Nggak ada. Khalaqal insana. Itu mah belum ada tahanan rongga hidungnya. Masuk ke rongga hidung artinya ada tekanan di hidungnya. Khalaqal in. Nah, itu ada rongga hidungnya. Karena masuk kepada kelompok al-makharij huruf yang 5 tadi kan. Ada al-jauf, ada al-halqu, ada al-lisan, ada asyafatain, ada al-khaisum. Nah, masuk al-khaisum, perintahnya sempurnalah baca Al-Qur'an kita. Khalaqal insana. Sa panjang ada alif mad tabi'i. Sana huruf nun, huruf lisan. Sana min. Nah, nun bertemu sama ain. Si ainnya ini huruf apa ini? Huruf izhar. Alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Ini huruf yang menjelaskan bacaan nunnya 1. Tidak ada dengung di situ. Jelas tidak boleh berdengung, tidak boleh ditahan. Jadi pas min itu langsung n-nya 1. Min, jangan min. Nah, walaupun mikir min, berhenti aja gitu kan. Min, nggak sadar. Nggak mau gitulah sebetulnya mah ulang teh. Cuman ya teknis yang harus diperhatikan. Jangan min huruf apa itu, ayo huruf ain, huruf gin, nah gitu kan. Ya kan masih namanya tetap terputus aja. Min alaqa. Khalaqal insana min alaqa. Nah, jelas di situ. Ya. Khalaqal tahan sana min, jelas. Huruf idhar halqu. Min alaqa. Ya, qalqalanya tadi ngalir sama langsung, tapi agak boleh dibesaran karena qalqalah kubra cuma gitu ya. Oke, tahan di ing ya. Yang paling dominan di ingnya harus ditahan. 1 2 3. Khalaqal insana min alaqa. Ya, jangan sampai salah persepsi, dengung. Khalaqal ing. Nah, ada yang gitunya, ada yang gitu. Bernoi, ada dengung dong. Ing itu atukan dengung, itu mah atuh panjang. Kan harus beda antara panjang dengan dengung gitu kan. Ada yang dengung teh ing, ada yang gitu. Itu mau gitu. Kan cina panjang, Pak, bukan panjang dengung. Beda antara panjang dengan dengung. Kalau panjang itu ada a, i, u, ba, bi sampai ke gaya, itu panjang. Kalau dengung nah itu masuk ai, au, itu juga dengung sebetulnya. Tapi yang masuk khaisum yang paling sempurna adalah nun, mim, nah ditahan di n-nya gitu, atau ditahan di ang-nya. Nah, itu yang disebut dengung. Al khaisum, rongga hidung gitu. Jadi hidung dengungnya, tahannya, bukan dipanjang. Khalaqal insana min alaq. Nah, gitu. Ya, ada yang seperti gitu ya pemahamannya. Mungkin belum paham ya. Udah panjang, Pak, dengung gitu. Dengung panjang. Ya, oke, ayat kedua sama-sama kita baca 1 2 3. Khalaqal insana min alaqa. Ya, muncul kan? Alaqa. Qalqalanya muncul. Ya, syiddah kuat. Karena si qaf itu huruf syiddah, huruf jahar,
huruf mantul ya. Khalaq min 'alaqa aqa min 'alaqa. Nah itu mantulnya, qalqalahnya ya. Tuh. Lanjut ke ayat yang ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Nah, 1 2 3. Iqra wa rabbukal akram. Nah, di sini ada muncul kelihatan kalau sikap ini disukun. Siddahnya harus ya. Awas jangan sampai Iqra bismi rabbikal Iqra wa rabbukal ak langsung hamas. Jangan, ada siddah dulu, ada masuk dulu, tekanan dulu. Jadi Iqra wa rabbukal nutup dulu kan, bukan bukan nah gitu, siddah nah gitu, jangan ada yang itu itu mah overdosis itu ya overdosis itu mah wa rabbukal gitu. Jadi sidahnya nggak ada ya, belum sempurna gitu. Jadi sifat yang kaf ini 5 sifat ini harus muncul, hamesnya ada, aliran napasnya, sidahnya juga ada gitu, sempurna kan? Kalau dia membacanya Iqra wa rabbukal akram, belum sempurna, sifat sidahnya nggak ada gitu. Atau gini, Iqra wa rabbukal akram, nah, belum sempurna juga. Ini yang umum semua gitu, belum sempurna gitu. Nah, apa yang kurang? Hamesnya nggak ada, hamesnya nggak ada, aliran nafasnya nggak ada, belum sempurna. Haqqa tilawati, kata Allah ini ya. Hamas gitu, sama dengan yang di adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu siddah aman. Nah, yang suka adzan nih, Pak Taufik nih, Pak Taufik sama Pak Yodi mulai pakai rasa. Jadi pakai perasaan, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, gitu. Jadi siddah ada, hamas ada. Jangan langsung hamas, siddah juga. Nah, jadi sempurnanya perlu. Jadi sikap ini memiliki 5 sifat. Ya, tulis, dicatat di sini. Yang suka ada nih kelihatan. Nah, jadi ada siddahnya, ada hamasnya. Tutup, buka. Klep, tutup, buka. Tutup. Nah, klep, tutup, buka. Hah? Iya. Ya, Allahu akbar sama, Pak. Gitu. Kata apa? Allah, Pak, ini mah bukan Rasul lagi. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Itu ada berikanlah kesempurnaan. Kalau Allah sudah merintahkan, kita harus juga berjuang mengupgrade diri, jangan lalai. Cukup lah baca Quran mah asal. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi setiap apapun harus pakai rasa. Coba kita makan nggak pakai rasa, nggak enak atuh. Kurang uyah, kurang tuh nggak, rasanya nggak enak, Bang. Hamar gitu. Ya, hamar ya, sama. Jadi pakai rasa gitu kan. Ya. Jadi coba kalau makan nasi aja kan nggak enak. Ya. Coba kalau masuk ke rumah makan Padang Ampera, pupuk duanya siap ya. Tinggal milih, tinggal nanti bayar. Oh iya ini kan. Jadi tinggal milih kan, makan. Bakar ayam mungkul, nggak enak kan ayam lalabna. Jadi sempurna. Jadi yang itulah sempurna. Minimal kan 4 sehat 5 sempurna kan. 4 sehat 5 sempurna.
Oh, 4 sehat, 5 sempurna masuk. Huruf Al-Quran di alif sampai ke ya itu memiliki minimal 4 sampai 6 bah. Yang 7 cuman ro tadi. Sifat dalam arti kan harus bukan 1 2 huruf, enggak. Itu alif juga memiliki sifat al-jahr, asyiddah, infitah, ismat, itu ada. Ya, jadi ya kata Allah haqqa tilawati, sempurnakan, berikan haknya dia, kan punya hak dia ini. Nah kita ke Indonesia kurang Pak, para pesantren pun jarang dipelajari tentang makhraj Pak, hanya dia tentang hukum idhar, idgham, ikhfa, ifa, tahu dikuasai nate. Padahal itu mah nggak dipakai juga nggak apa-apa. Memang nggak dipakai beliau ini. Coba ikhfa dengung, idgham bigunah dengung. Nah, ai pas imaman hare-hare. Nya, wa may ya'mal misqala dzarratin wa may harus ada atuh ai teorina bisa. Itu disebut kaboromaktan lah eta Pak. Kaboromaktan seperti itu. Dia tahu ilmunya dipakai disampaikan gitu kan, dipelajari idhar, idgham, benar Pak ya sok. Nah saya lagi di kecil mah nggak mengenal makhraj sifat, ada alhamas, ada ajal, ada baru-baru sekarang kolot gitu. Ya Allah gitu kan. Nah ini gitu mus aki-aki belajar teh, nah lain di baheula. Padahal Allah teh merintahkan teh haqqatil sifat eta. Dipelajari hukumnya idhar, idgham, ikhfa tidak salah, tapi nah di bab tahsin ini, kalau di bab tajwid dulu memang itu yang paling dominan Pak. Kalau dari Timur Tengah keluar sekarang tahsin, buku tahsin daurah itu yang paling dominan, itu dia ngapain apa? Makharijul huruf wa sifatul huruf. Tentang hukum disimpan di bab kelima. Dan di Timur Tengah mah nggak perlu, memang idhar, idgham memang kurang Pak. Simbol Pak, simbol ya. Quran Timur Tengah ya bukan hukum nun mati. Hukum nun mati dan tanwin itu kan Indonesia. Timur Tengah ada agak nun mati, hanya izhar dan nggak ada nun mati. Itu kalau ifa nun aja, nggak ada nun matian Pak. Quran Timur Tengah mah gitu polos. Kalau idgham bigunah nggak ada tasdidah, ifa nggak ada sukun, nggak ada. Yang sukun itu izhar. Makanya kalau anggap di FI gitu kan, belajarnya adalah simbolnya adalah nun bersukun baris rata 69, itu izhar. Dengungnya nun tak bersukun baris rata 99, itu ifa, idgham bigunah. Itu Pak. Jadi itu Quran Timur Tengah. Jadi kalau kita belajar tajwid itu nyambung gitu. Belajar Quran Timur Tengah Pak, itu nyambung. Karena hukum nun mati, dari mati ifa emang ada sukunnya. Nah itu Pak. Jadi yang paling dominan Timur Tengah itu adalah makhraj. Lapalah pengucapan dengan Allah itu betul-betul pengucapan harus jelas. Kan komunikasi. Kita kan komunikasi dengan Allah harus jelas, fasih. Gitu, jangan asal iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min itu. Sama dengan kita ngobrol dengan bahasa yang biasa-biasa. Ada ngobrol yang betul-betul kualitasnya harus jelas. Ibu pagi-pagi pergi ke pagar beli sayuran. Salah nggak? Bukan pagar, oh iya mah pasar gitu kan. Nah, ku esnya itu kan pagar. Itu pagar mah itu. Nah seperti itulah, jadi pengucapan itu jelas, saknya, zaknya, soknya. Nah ini harus jelas. Maka fasih lah, komunikasi dengan Allah harus fasih, yaitu belajar dengan makharij huruf wa sifat huruf. Ya ini sifatnya itu seperti tadi iqra bismi rabbika, nggak ada ditaikan ikra kukap. Nah ini sifatnya belum masuk. Kalau kok ya iqra, kalau kaf istifal, ada istifal, ada isti'la, ada taikan turun. Nah ini disifat gitu kan, itu disifat. Seperti al-lazi, ya itu kan beda.
bukan allazi. Ya, lanjut ke ya yang tadi ya. Iqa ra wa rab. Nah, iqa mantul, ra tahan seperti tadi. Wa rab waw huruf syafatain, ra ada takhir di situ, masuk wa rab bu kal. Ak. Nah, ak sidah. Ak. Nah, sidah dulu baru hamas. Jadi yang 5 sifat ini sempurnakan ya. Hamasnya apa? Nah, tapi kalau di sini bukan hamas dulu, dibacaannya sidah selalu, tahan dulu. Ak. Nah, ak. Nah, jadi sidah. Nah, sidah dulu. Ak. 2 ada? Ya. Gitu. Lalu istifal. 3 ada istifal. Ka. Harus berbuka. Ka. Ya harus dibuka apa? Harus menjadikan jadi ngegeriem di belakang itu nggak masuk, nggak ajaibnya nggak ada. Jangan gitu pengen cepet-cepet, pengen banyak, ya itu tidak mendapatkan pahala. Tidak ada istifalnya, ya. Infitahnya terbuka, ya. Turun tadi kan turunkan ka. Istifalnya ada, isbatnya agak tertahan. Akram, ya. Akram. Iqra wa rabbukal akram. Ya, 1 2 3. Iqra wa rabbukal akram. Jadi kalau nggak pakai perasaan, ya nggak akan masuk sifat. Harus pakai rasa supaya enak rasanya, ya. Jadi bumbunya huruf itu memiliki 5 bumbu, 5 macam variasi supaya ya sifat jaharnya atau ada sifat istilahnya, rohawahnya, istifanya, isbatnya, istilahnya, ada itbaknya, nanti ada inhirabnya gitu, ada sofirnya, kan 17 Pak ya, 17 sifat yang harus kita miliki ya. Nggak apa-apa secara teori, malah yang penting membacaan gitu kan, semacam belajar ilmu tajwid kan fardu kifayah, tapi bacanya fardu ain. Orang baca ka, kawe lah orang mah ka gitu kan, nggak tahu penting mah ka. Nah itu berarti kan itu fardu ain kan, fardu ainnya dia mah bisa gitu. Nah, tapi fardu kifayahnya nggak bisa, nggak masalah. Itu yang penting ka teh ada hamasnya, nggak tahu apa ka teh, lo mah ka gitu kan. Seperti kita anak TK ka. Kenapa harus ka sekarang? Nggak tahu ka kan gitu. Nah itu kan padu ainnya, bacaan secara langsung. Tapi padu kifayahnya ilmunya, itu teh hamas untuk penguat kita untuk Pak Erip, kenapa harus ka sekarang mah nggak ka aja? Oh itu mah sifat hamas dong. Harus ada ayat nafas. Nah dikuatkan, ada jaharnya, ada sidahnya, ada istifalnya, ada infitahnya, ada ismatnya, kuat kita argumennya. Namun bacaan belum sempurna, haknya belum muncul. Berikan Al-Quran itu hak Allah yang merintahkan. Hak tilawati, berikan haknya. Punya hak dong. Kalau haknya dia nggak dipakai, dan matikan kesempurnaan membaca Al-Quran belum. Kita ingin kan wal hasanatu bi asyi amsalihah, mendapatkan 10 pahala dari setiap huruf. Nah, itu makanya berias kesempurnaan itu mah itu. Iya mah sempurna enggak, asime dosa. Udah kebaca Quran banyak banyak. Kuantitas Pak, kualitasnya enggak ada. Jadi kuantitas jangan. Jadi sekarang mah ngejar target 1 juz, janganlah gitu. Kualitas wae nama heula. Ya, sampai 45-nya. Sampai 45. Lanjut ke ayat keempatnya. Allazi 'allama bil qalam. 1 2 3. Allazi 'allama bil qalam. Allazi ya, al-ayun samsia, di panjang mantobi'i ya, pasangannya kasroh sama iya, al masuk, ain huruf al halku, ada wastol halki di tengah-tengah ya, ain ha a ngirungnya
tapi itu bukan ke atas, tapi tengah-tengah. Wastal halku. Alladzi 'allama bil qalam, 'allama bil qalam. Bukan ko, atas, angkat ke atas. 1 2 3. Alladzi 'allama bil qalam. Masuk ke 5. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 1 2 3. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Awas, ain masuk al-halqu, wastal halqi tengah. Tapi sini tengah-tengah. Ha wastal halqi. Allama taik tasdid ya. Allamal iblam koma tahan al khayshum tapi di ikhfa ini ya. Gunakan tangan untuk mengukur ya agar akurat ya. Jadi tangan kiri gunakan untuk mengukur agar akurat gitu ya. Itu jangan pakai feeling ya. Jadi allamal tak dengan detik ya. Insana ma panjang ma tabi'i ma lam ya mim bersukun bertemu sama ya, mim bersukun. Kalau di Quran Timur Tengah sama. Tapi kalau mim bertemu sama ba tidak ada sukun, Pak. Itu tidak ada sukun di Timur Tengah. Tapi kalau ini sama. Ada sukun. Tapi kalau mim bertemu, jangan mim mati. Mim mati bertemu sama selain mim sama ada sukun. Nah, kalau mim bertemu sama mim bertemu sama ba tidak ada sukun, Pak, di Quran Timur Tengah mah. Nggak ada. Itu nggak ada. Bingung kita. Tapi karena ilmu yang menginstruksikan. Ya. Idgham bigunah tidak ada tasdid, Pak. Itu nggak ada. Bingung kita. Otomatis karena menginstruksikan gitu. Nun bertemu sama iya masuk gitu kan secara itu. Jadi nun tak bersukun atau fathah tayinnya baris tak rata gitu. Barisnya nyengsol gitu, Pak. Nah gini, kalau baris gini lurus itu izhar. Kalau nyengsol gini ya kalau ada yang menjelaskan nah ini ada ikhfa, idgham bigunah. Ya, ini nyengsol gini, nggak lurus gini, barisnya teh gitu. Dibedakan. Jadi tandanya di Al-Quran itu dengan nun bersukun, nun tak bersukun, baris rata atau baris rata 69, 99. Itu bedanya Timur Tengah. Jadi nggak perlu belajar dengan izhar, idgham, iqlab, nggak perlu. Mudah gitu. Mudah untuk dipelajari. Orang menghafalkan ikhfa, tak saji mudah ada sin sod do. Apa inaon nun mati bertemu sama mim. Minggir heula. Padahal apal. Nah, kalau Quran Timur Tengah mah cukup 8 simbol. Gitu. 8 simbol sama nun bertasdid. Sama. Cuma bedanya nun bersukun, nun tak bersukun, baris rata, baris tak rata, 69, 99. Itu yang membedakan. Mudah sekali. Itu yang dipelajari di FI. FI itu seperti itu. Jadi yang dipelajari Quran Timur Tengah dengan simbol. Nggak perlu belajar izhar, idgham, iqlab, ikhfa, nggak perlu. Itu hanya sebagai penguat saja. Itu kan. Makanya itu pun padu kifayah kan. Tidak bisa pun nggak apa-apa. Kita nggak perlu belajar sifat, nggak apa-apa. Yang penting padu ainnya masuk gitu kan. Kaknya masuk, nggak tahu itu hamasnya, tapi alangkah baiknya kita mau tahu. Oh, supaya ya argumen kenapa harus ka, kenapa harus ka. Nah ini itu ada sifat syidahnya, Pak, ada sifat hamasnya. Itu kenapa min qablik atau dengan min qablik itu ada istilahnya, Pak.
kap istifalnya fa, itu argumennya ada, kita melakukan argumen. Sempurnakan hurufnya, baca ayat Al-Baqarah ayat 121, itu rujukan dari Allah, bukan al-hadis, itu mah Quran nas, berikan haknya Pak, itu makanya sempurnakan, bukan kegayaan ngaji, wah sekarang mengaji itu harus begini, bukan, itu adalah hak Allah yang harus kita sempurnakan. Karena makan pun kita harus pakai rasa, beberapa macam. Al-Quran pun alif memiliki 5 sifat, 6 sifat, ba, jadi 6 sampai 5 sampai ke 6 itu semuanya hampir. Hanya ro yang 7 sifat. Itu kan berarti kan suatu hidangan yang harus kita makan gitu kan, kata Allah. Jadi sifatnya harus masuk. Itu yang agar kita itu jajal ihsan ala ihsan gitu. Baik kita hidup bacaan kan, dan ingin baik pahala jadi Allah gitu kan. Ya 2 menit lagi ya. Ayat yang ke-5 ya? Oh ke-6. Kalla innal insana la yatgha. 1 2 3. Kalla innal insana la yatgha. Kalla tadi ya, ka, nah, ini banyak di ka, hamas kita la panjang 4, kasih aja cukup 4. Ini mad jaizmun fasil, dasarnya daripada mad tabi'i berhadapan sama alif ya, 2 kata yang berpisah, maka disebut mad jaizmun fasil. Mad panjang, jaid ada wenang ya, bebasan, munfasil terpisah. Arti terpisah itu kalimatnya kala dan in gitu. Kala sekali-kali tidak, in sesungguhnya, kan beda, terpisah kalimatnya, maknanya pun terpisah. Lain dengan mad wajib bersatu. In, nah itu id gunnah musyaddadah, tahan, masuk al khaisum. In, nah ada di hidung, al khaisum. In, nun bertasdid, innal ifa, masuk al khaisum. Tahan, sa mad tabi'i. Na layapo to, ini huruf isti'la, huruf itbaq juga lengket, po ya. Mantu juga huruf qalqalah ya, memiliki sifat 6 sifat ya. Ada layak po mantul, ulah layak po mantul ya, layak po. Oh nah ini bukan go, layak bukan layat go, empuk agak dibuka dikit, mau layak po. Jadi ya silakan baca bareng-bareng ayat ke-6, 1 2 3. Kalla innal insana la yatgha. Ya. Go kalau dibaca 2 harokat. Tapi kalau dia diwasolkan berubah menjadi 4. Ya. Contohnya kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kenapa? Pada saat diwasolkan dia pertemuan antara mad tabi'i dengan alif, maka menjadi hukum berubah mad jaid munfasil, panjangnya jadi 4. Kalau dia wakafkan cukup 2 ya. Nah kalau dia diwasolkan berubah hukumnya karena alif itu kan. Dan di sini pun udah dikasih tanda maddah, dan maddah itu tanda bagi orang-orang yang awam tuh. Soalnya dari kan nah ya 2 lagi ya cukup sajalah untuk persiapan ya sampai ayat ke-7 ya. Alhamdulillah 7 ayat tadi diulang, mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup saja ya kajian Al-Qur'an ini, mudah-mudahan
yang hadir di sini terus mengupgrade diri, memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, istiqomah, kebaikan, pahala, berkah, sehat semuanya. Istighfar semuanya 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.